Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu Dewi Intani. Pada materi kali ini kita akan mempelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ini ada di Matematika Peminatan kelas 11. Rumus jumlah dan selisih dua sudut itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu kosinus, sinus, dan tangen. Nah, yang pertama kita pelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Rumusnya adalah cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Yang kedua, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, kita perhatikan bahwa pada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus, jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus yaitu cos, cos, sin, sin. Nah, apabila dijumlah, dia di sini dikurang. Apabila dikurang, maka dijumlahkan. Diingat ya, untuk memudahkan bahwa rumus jumlah dan selisih dua sudut itu adalah cos, cos, sin, sin. Kemudian tandanya berlawanan. Yang ketiga, sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Yang keempat, sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, kita perhatikan untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, yaitu sin cos, cos sin. Kemudian tandanya tetap benar ya, apabila ditambah maka ditambah, apabila dikurang maka dikurang. Nah, berbeda kalau cos, cos cos, sin sin, kemudian tandanya berbeda. Kemudian kalau sin, maka sin cos, cos sin, dia berpasangan. Kemudian yang kelima, tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Yang keenam, tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, kita perhatikan kembali untuk jumlah dan selisih dua sudut pada tan. Apabila dia dijumlah, dia tetap dijumlahkan. Kemudian, nah yang berbeda di sini, apabila di atasnya dijumlah, maka di bawahnya dikurang. Apabila di atasnya dikurang, maka di bawahnya adalah dijumlahkan. Nah, kita ke contoh yang ke-1, yaitu tentukan nilai dari cos 75 derajat. Kita sudah mempelajari sudut-sudut istimewa pada saat kita kelas 10. Nah, sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, 75 derajat ini sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat. Karena untuk memudahkan kita menggunakan sudut-sudut istimewa. Berarti cos 75 derajat itu sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ingat ini rumus jumlah pada cos. Pada kosinus berarti rumusnya adalah cos, cos, sin, sin. Kemudian tandanya diperhatikan apabila dia dijumlah maka dikurang. Nah, seperti ini. Cos 75 derajat sama dengan cos, cos, sin, sin. Cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Berarti cos 75 derajat sama dengan, nah cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, berarti cos 75 derajat sama dengan apabila dia perkalian bentuk pecahan, maka penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, akar dikali akar. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 ini 4.
akar 2 dikali akar 3 ini adalah akar 6, dikurangi 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2 ini 4, akar 2, akar 2 dikali 1 ini berarti akar 2, karena 1 ini tidak ditulis ya. Nah, ini cos 75 derajat sama dengan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Kemudian ini masih bisa kita sederhanakan. Ini ada yang sama nih, kita keluarkan saja, berarti 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Contoh berikutnya adalah tentukan nilai dari cos 15. Cos 15 derajat itu berarti cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Bisa juga cos 60 derajat dikurang 45 derajat boleh. Tapi di sini Ibu menggunakan 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, ingat pada rumus cos, cosinus berarti cos cos sin sin. Kemudian kalau di sini dikurang berarti ininya dijumlahkan. Cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Berarti cos 15 derajat sama dengan ini, kita substitusikan. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 30 derajat adalah setengah. Nah, kemudian kita kalikan nih. Kalau perkalian pecahan, jangan lupa penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, akar dikali akar. Nah, 1 ini didapat dari 1 dikali 1, 4 ini didapat dari 2 dikali 2, akar 6 ini didapat dari akar 2 dikali akar 3. 1 ini didapat dari 1 dikali 1, kemudian 4 ini didapat dari 2 dikali 2, kemudian ini akar 2 di sini. Jadi, cos 15 derajat ini sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, begini nih, 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, ini sama saja dengan 1/4 dikali akar 6 ditambah 1/4 dikali akar 2. Sama seperti ini. Nah, kita ke contoh yang berikutnya. Jika diketahui tan A sama dengan 12/5 dan tan B sama dengan 3/4, dengan A dan B adalah sudut lancip, hitunglah cos A plus B, yang B cos A min B. Nah, penyelesaiannya adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Berarti sudut A dan sudut B berada pada kuadran ke-1. Mesti diingat pada kuadran ke-1 semua trigonometri itu bernilai positif. Nah, kita sudah mempelajari ini ya, triple Pythagoras pada saat kita di SMP. Nah, sekarang kita gunakan trigonometri pada saat kita kelas 10 yang kita sudah belajar. Nah, pakai seperti ini nih. Tan A sama dengan 12/5, di mana tan itu rumusnya adalah depan per samping atau biasa kita singkat desa untuk memudahkan. D adalah depan, sa adalah samping, mi adalah miring. Nah, tan itu adalah desa, berarti 12 ini D, 5 ini adalah sa. Nah, kita memerlukan mi karena biasanya berpasangan 3 ya. Mi ini, mi sama dengan akar dari D pangkat 2 ditambah sa pangkat 2. Kemudian kita substitusikan. D-nya kita ganti 12, sa-nya kita ganti 5. Nah, mi sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144, 5 pangkat 2 itu 25. Kalau kita jumlahkan menjadi 169, akar dari 169 ini sama dengan 13. Nah, di sini ini nilainya ini adalah 13. Kemudian, tan B sama dengan 3/4, berarti 3-nya sama dengan depannya atau D-nya, 4-nya sama dengan sa-nya. Kita cari
kita akan mencari miringnya dulu. Mi sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah D-nya, 3 pangkat 2, kemudian sa-nya ini 4 pangkat 2 nih, ini rumusnya yang kita pakai. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah 9, ditambah 16 itu adalah 4 pangkat 2. Nah, kita jumlahkan jadi akar dari 25. Nah, akar dari 25 ini sama dengan 5. Nah, di sini mi-nya ini sama dengan 5. Jadi, tan A sama dengan 12/5, berarti sin A sama dengan, ini kan D, ini adalah sa, berarti sin A sama dengan, sin itu rumusnya adalah D depan miring, depannya 12, miringnya tadi sudah kita dapat adalah 13, berarti cos A itu adalah sami, samping miring, sa-nya itu adalah 5, mi-nya itu 13. Tan B sama dengan 3/4, berarti sin B-nya sama dengan 3/5, cos B-nya sama dengan 4/5. Maka kita bisa mencari cos A plus B. Nah, diingat bahwa rumus cos A plus B berarti cos sin sin. Nah, apabila dijumlah dia dikurang. Nah, di sini 5. Nah, ini cos A ini adalah 5/13, kemudian cos B-nya 4/5, dikurangi sin A-nya 12/13, sin B-nya adalah 3/5. Nah, 5 dikali 4 ini adalah 12, kemudian 13 dikali 5 ini adalah 65, 12 dikali 3 ini adalah 36, 13 dikali 5 ini adalah 65. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita bisa langsung mengurangkan. 20 dikurang 36 berarti min 16/65. Nah, ini hasilnya min 16/65. Yang B, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, apabila dia bentuknya rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus, maka perlu diingat cos sin sin. Nah, dilihat di sininya dikurang, berarti di sininya dijumlah. Berarti cos A dikurang B sama dengan, tadi cos A-nya itu adalah 5/13, cos B-nya 4/5, ditambah sin A-nya 12/13, sin-nya 3/5. Nah, kita kalikan. Kalau bentuk pecahan berarti penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 5 dikali 4 itu 20, 13 dikali 5 itu 65, ditambah 12 dikali 3 itu 36, 13 dikali 5 itu 65. Karena sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan. 12 ditambah 36 itu 56/65. Contoh soal berikutnya. Jika sin A sama dengan 3/5 dan kotan B sama dengan 24/7, tentukan nilai dari sin A plus B. Nah, ingat, penjumlahan sinus. Berarti kalau sinus itu adalah sin cos sin. Nah, penyelesaiannya adalah, nah, sin A. Sin A sama dengan 3/5. Nah, 3 ini sebagai D-nya depannya, kemudian 5-nya ini sebagai mi-nya. Nah, kotan B sama dengan 24/7. 24/7 berarti 24 sebagai sa-nya samping, kemudian 7 sebagai D-nya. Ingat, kalau kotan itu lawannya dari tan. Kalau tan itu kan rumusnya adalah desa, maka kotan adalah sade, samping depan. Nah, kita di sini pada sudut A ada D, ada mi. Nah, yang kurang adalah sa, maka kita mencari sa-nya dulu. Sa sama dengan akar dari mi pangkat 2 dikurang D pangkat 2. Nah, sa sama dengan akar dari, kita substitusi nih, kita ganti mi-nya jadi 5. 5 pangkat 2 dikurang D-nya kita ganti jadi 3. 3 pangkat 2. Nah, sa sama dengan 25 ini didapat dari 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini adalah 9. Nah,
25 dikurang 9 sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 sama dengan 4. Nah, saknya sudah ketemu 4. Jadi, kita bisa mendapatkan cos A sama dengan, ingat rumus cos A adalah sami, samping miring. Saknya 4, mi-nya adalah 5. Nah, di sini ada sa, di sini ada D. Maka yang tidak ada adalah mi. Kita cari mi-nya dulu. Mi sama dengan D pangkat 2 ditambah sa pangkat 2 nih diakarkan. Mi sama dengan akar dari D pangkat 2 ditambah sa pangkat 2. Nah, mi sama dengan kita substitusikan nih. D-nya kita ganti 24. Kemudian sa-nya kita ganti 7. Nah, mi sama dengan 24 pangkat 2 itu 576. Ditambah 7 pangkat 2 ini adalah 49. Nah, kemudian kita jumlahkan nih 576 ditambah 49 sama dengan akar dari 625 nih. Akar dari 576 ditambah 49. Nah, akar dari 625 ini sama dengan 25. Nah, di sini kita bisa dapat nih sin B. Sin B itu kan sama dengan rumusnya adalah D mi, berarti depan miring D-nya adalah 7, mi-nya ini kita dapat 25, cos rumusnya adalah sami, sa-nya adalah 24, mi-nya ini kita dapat 25. Nah, di sini jika sin A sama dengan 3/5 dan kotan B sama dengan 24/5, tentukan nilai dari sin A plus B. Tadi kan kita sudah dapat sin A-nya sama dengan 3/5, A-nya sama dengan 4/5, sin B-nya sama dengan 7/25, cos B-nya sama dengan 24/25. Nah, ini penjumlahan sinus, maka diingat kalau rumusnya, kalau penjumlahan sinus berarti sin cos, cos sin. Nah, sin A plus B sama dengan sin cos, cos sin. Berarti sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kemudian baru kita substitusikan nilainya. Kita ganti nih, sin A-nya 3/5, cos B-nya itu 24/25, cos A-nya 4/5, kemudian sin B-nya adalah 7/25. Nah, 3 dikali 24 itu sama dengan 72. Berarti 72 ini didapat dari 3 dikali 24. Kemudian 5 dikali 25 itu sama dengan 125. 4 dikali 7 itu sama dengan 28. 5 dikali 25 sama dengan 125. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita bisa langsung menjumlahkan. 72 ditambah 28 itu sama dengan 100 per 125. Nah, ini hasilnya. Bisa kita perkecil jadi 4/5. Ini dibagi 25, ini juga dibagi 25. Nah, ini hasilnya berarti sin A plus B sama dengan 4/5. Contoh berikutnya, jika X plus Y sama dengan 30 derajat dan sin X cos Y sama dengan 1/3, tentukan nilai dari cos X sin Y. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita lihat dulu. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui berarti yang diketahuinya adalah sin X cos Y sama dengan 1/3. Kemudian yang ditanyakan adalah cos X sin Y. Berapa nilainya? Nah, ini berarti X plus Y-nya sama dengan 30 derajat. Nah, lihat nih pasangannya sin, cos, cos, sin. Berarti ini adalah sinus. Ini adalah sinus. Nah, kita balik lagi ke atas. Kita balik lagi ke atas. Informasinya dari sini. Dari mana kita tahu ini adalah rumus sinus? Dari sini pasangannya sin, cos, cos, sin. Kemudian kita lihat di atas. Berarti ini plus, berarti penjumlahan sinus. Nah, berarti rumusnya adalah sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y.
Nah, kalau ada soal seperti ini dilihat dulu ya. Ini pasangannya dilihat. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah sin X cos Y. Maka ini bisa jadi kunci. Kita bisa tahu bahwa ini adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Ini pasangannya sin cos. Kemudian kita menggunakan jumlah atau kurang bisa dilihat dari sini. Karena ini plus, maka dia adalah penjumlahan. Berarti sin X plus Y sama dengan sin X. Rumusnya adalah sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Baru kita substitusikan. Nah, sin X plus Y-nya itu adalah kita ganti 30 derajat nih. Kita ganti 30 derajat sama dengan sin X cos Y-nya itu 1/3 ditambah, ini belum diketahui, kita tulis lagi cos X dikali sin Y. Nah, sin 30 derajat itu sama dengan 1/2 sama dengan ini kita tulis kembali. Nah, kemudian baru kita pindahkan yang ini nih. Yang sejenis kita pindahkan, berarti ini 1/2. Ini pindah ruas, 1/3 ini pindah ruas, berarti dia min 1/3 sama dengan cos X sin Y. Nah, kita pindahkan nih, biasanya kan kita menggunakannya yang di sebelah kanan, cos X sin Y-nya, berarti cos X sin Y sama dengan 1/2 dikurang 1/3. Nah, kita samakan dulu nih penyebutnya. Ini kita tidak bisa langsung mengurangkan karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Kita samakan berarti kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 6. Nah, kalau ini kan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti 1 dikali 3, 3. Kemudian ini 3, 6 dibagi 3 itu kan 2. Nah, 1 dikali 2, 2. Atau boleh supaya jadi 6, ini dikali 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Ini 3 dikali berapa supaya jadi 6, berarti dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. Nah, hasilnya adalah cos X dikali sin Y sama dengan, karena sudah sama, boleh kita langsung kurangkan. 3 dikurang 2 itu sama dengan 1/6. Apa yang disampaikan bisa membantu dalam belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.